Minimal ada 4 stakeholder minimal yang harus terpenuhi motivasinya, yaitu tujuan positifnya gitu. Atau minimal 4 dari pemangku kepentingan itu memiliki mendapatkan value yang positif dari suatu kegiatan sektor pariwisata yang berkelanjutan gitu. Yang pertama adalah pemerintah, ya. Pemerintah ini harus mendapatkan value berupa pajak masukan. Kalau tanpa pajak ya sulitlah akan dilakukan suatu pembangunan pariwisata, karena pemerintah bebannya tinggi sekali untuk merawat fasilitas pariwisata dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada investor. Investor ini adalah mereka para pengusaha yang baik dari sisi travel atau perjalanan pariwisata, masuk juga akomodasi, ya, restoran dan lain sebagainya, juga harus mendapatkan keuntungan gitu. Nah, kalau dia rugi, maka ini pariwisata berkelanjutan akan mendapatkan ancaman gitu ya. Kenapa? Dari keuntungan investor ini akan digunakan untuk membayar pajak gitu kepada pemerintah gitu. Kemudian yang ketiga ada wisatawan. Nah, bayangkan kalau wisatawan itu nggak dapat value positif berupa kepuasan, ya mereka merasa kecewa dan sebagainya. Tentunya mereka tidak akan datang kembali, ya, tidak akan datang kembali ke tempat kita, ya. Dan ini akan bisa mengancam keberlanjutan itu sendiri. Ya, akhirnya semuanya akan gulung tikar, kan investor juga bangkrut, pemerintah nggak dapat pajak gitu, karena tidak ada wisatawan yang datang karena mereka kecewa, ya. Artinya pariwisata harus dapatkan value yang positif juga, toh, ya. Yang kemudian adalah yang terakhir, yang dari 4 minimal stakeholder utama ini adalah masyarakat lokal. Kalau pariwisata itu berbasis budaya gitu ya. Jadi masyarakat secara umum, kalau pariwisata tidak berbasis budaya, tapi kalau pariwisata berbasis budaya, yaitu masyarakat lokal sendiri harus mendapatkan personal benefit namanya, artinya value yang positif juga gitu ya, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka gitu tidak mendapatkan value yang positif, ya dampaknya juga keberlanjutan pariwisata itu juga akan terancam. Nah, keempat stakeholder ini harus memberikan kontribusi yang baik terhadap lingkungan gitu, lingkungan alam ya. Jadi jangan sampai keempat ini mendapatkan value positif tapi lingkungan alam hancur. Nah, bagaimana keberlanjutan bisa terjadi kalau lingkungan alam hancur? Artinya minimal 4 stakeholder ini harus mendapatkan value yang positif, yang berkontribusi secara baik gitu ya terhadap kelestarian alam itu sendiri gitu. Jadi 4 stakeholder plus alam gitu. Nah, kasus di Jatiluwih ini kalau saya lihat ya, saya perhatikan ini masalah di masyarakat lokal ya, yang merasa gitu, artinya terjadi gitu, value positifnya terancam ya. Dan ini akan bisa mengancam keberlanjutan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu di Jatiluwih itu sendiri gitu. Jadi kebijakan itu jangan hanya memikirkan dari sisi pemasukan pajak, kemudian dari sisi kepuasan wisatawan yang datang gitu. Saya lihat komen-komen yang ada lebih menyoroti bagaimana wisatawan tidak puas gitu ya, melihat ada satu hal yang tidak baik di sana belakangan ini. Kemudian dari sisi investor juga gitu, jangan dilihat dari sana saja, tetapi tolong perhatikan apa benefit yang didapatkan oleh masyarakat. Jadi kalau keempat hal ini minimal sudah mampu diberikan value positif dan berkontribusi terhadap kelestarian alam, maka saya yakin dimanapun ya, di destinasi manapun di Bali ini tidak akan terulang hal yang seperti ini gitu. Jadi kedepannya harus memikirkan 4 minimal ya, bagaimana kebijakan terhadap stakeholder 4 yang saya sebutkan tadi. Ya, semoga kasus Jatiluwih dapat dipecahkan, dapat diatasi, sehingga keempat stakeholder minimal ya ini memberikan keharmonisan dan kontribusinya juga sangat baik terhadap alam itu sendiri. Oke, baik, terima kasih.